Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel Zona Sunyi. Jadi hari ini kita beda acara. Jadi kita mau sedikit berbagi tentang pengalaman-pengalaman kita sama hal-hal mistis, guys. Jadi kenapa kita gak explore? Soalnya kita kemarin dapat komplainan dari PGN, dari Persatuan Gaib Nasional, guys. Jadi kita dikomplain katanya, aduh, tiap kita datang ke tempat-tempat mereka itu pasti diobrak-abrik katanya. Nah, jadi sekarang kita mau berbagi ya pengalaman kita dari awal mungkin sampai kita putusin buat jadi YouTuber kayak gini. Jadi mungkin yang pertama kita ada Ibu Negara, ini istri saya. Dia yang paling sering sebenarnya buat kalau buat apa? Interaksi pengalaman-pengalaman mistis tuh dia yang paling sering. Jadi kita langsung dengar aja pengalamannya. Silakan. Kita berbagi, guys. Aja tuh gitu ya, laptop. Pengalamannya yang mana nih? Soalnya banyak, bingung. Tuh kan, saking banyaknya guys, dia sampai bingung mau nyeritain yang mana dulu nih. Itu aja yang dikejar-kejar kuntilanak tuh di daerah Pasir Piring. Itu maksudnya apa Itu sih? tuh, Pasir Piring. Tempat apa ya? Daerah Hutan, itu hutan lindung. Jampang gitu? Jampang. Iya, Jampang. Daerah Pajampangan. Jadi waktu itu tuh lagi ada acara ya biasalah, acara main. Cuman tuh sama orang situ tuh kan ada yang bilang, jadi aku ada temen tuh satu, rambutnya tuh panjang banget, kira-kira segini lah, cuma warnanya merah. Misalnya cewek kalau diwarnain ya. Terus katanya, kata orang situ kan kalau mau pulang, jadi si rambut tuh jangan digerai gitu, harus diikat. Kita kan pikirnya wah nakut-nakutin atau apalah gitu ya. Enggak di itu. Pas di jalan tuh yang satu tuh awal aku dulu tuh ngeliat kok di atas kayak ada yang ngikut. Pas ngeliat tuh dari kaca spion, pas di atas apa itu kan hitam kayak gitu, pas dilihat tuh rambut. Jadi posisinya dia terbang kayak gini, jadi muka sih nggak kelihatan, cuman rambutnya gini banget gitu kan, panjang banget. Sampai saya ngeliat ternyata temen tuh rambutnya sama gitu, yang merah itu. Saya suruh diikat tuh, dia cuma perintil kayak gitu. Kita ya kejar sampai. Jadi kalau boleh nanya, perintil itu apa ya? Perintil Kayak di bonding gitu. iya kan gitu kan, dilihat gitu kan. Ikat kayak gitu. Ikat apa sih kalau namanya kayak gitu? Kayak gitu kan? Iya. Jadi Cewek digulung. Iya, sama aja lah. Ya kayak gitu. Ya terlanjur kali disangka itu temennya tahu apa, kita dikejar sampai perbatasan, jadi perbatasan desanya itu. Di situ langsung dia hilang sendiri. Gitu. Terus Om Jin ini mediator kita, ada Bang Gian ini. Dia punya pengalaman apa? Ya bingung pengalamannya. Bingung kan, Pak? Bingung guys, kebanyakan. Jadi kita yang di sini tuh emang kebanyakan apa ya, berurusan sama alam gaib sebenarnya. Jadi kita itu bertiga itu sudah jadi artis gaib. Nah, jadi Salam di gaib. seleb gaib lah. Jadi kita kebanyakan berurusan sama makhluk-makhluk gaib. Soalnya kita juga ya suka ada yang minta tolong lah buat nyariatin gitu ya, buat ngusir-ngusir yang kayak gitu, yang mengganggu-ganggu. Kadang ada juga yang punya penyakit di luar medis. Nah, kita juga kadang suka minta tolong gitu. Nah, kalau pengalaman gua sendiri itu yang paling gua inget ya, yang paling gua inget itu pertama tahun-tahun pertama gua nikah nih. Pertama-tama gua nikah itu masih rumah kontrakan, guys. Jadi masih rumah kontrakan. Nah, gua sebelum nikah itu di tempat itu udah 4 tahun. Udah 4 tahun, tapi gua jarang ngalamin interaksi kayak gitu. Nah, pas nikah, kebetulan gua dulu masih kerja jadi buruh PT, buruh pabrik, guys. Jadi ketika gua tinggalin shift malam, gua masuk malam itu dari jam 8 malam, guys, nyampe jam 8 pagi itu. Nah, pas di situ bini gua ditinggalin, dia nyerita banyak gangguan aneh. Katanya kadang ada tirai magnet ngebuka sendiri. Jadi kan tirai magnet tuh kalau gak ada orang dia gak bakalan ngebuka, guys. Nah, ini katanya dia ngebuka sendiri. Awalnya gua agak percaya gitu, masa iya gitu, gua sendiri yang 4 tahun di situ gak pernah ngalamin.
Nah, nyampe akhirnya kita putusin buat pindah ya, buat pindah kontrakan. Gua nyerita sama temen, gua nyerita tuh, ya yang gitu datangnya sama bini gua mulu. Udah tahu bini gua penakut, datangnya malah sama bini gua, coba datang sama gua. Nah udah pulang dari situ guys, gua seminggu itu tiap jam 12 malam gua yang digangguin. Pintu toilet kan dari stainless ya. Nah pintu toilet tuh dari stainless, tiap jam 12 itu dia kayak ada yang gebrek. Nah kayak ada yang gedor-gedor gitu guys, beneran. Gua nyampe jiper itu di situ, serius, cuma buat ngelangin rasa takut. Pas bini gua nanya ya, "Bah itu apaan?" Kata gua, bilang aja itu toke. Saking gua juga buat ngilangin takut sebenarnya, kalau gua juga ikutan takut, nah siapa yang buat nguatin gitu. Ya jadi awal-awal emang kita juga sering ngerasa takut lah sama yang kayak gitu sebelum kita putusin buat kayak gini. Nah pas kita udah kayak gini kok bingung, malah gak dapet. Kemarin terus pengalaman gua pas mau ke pabrik Guta Perca Cipetir ya, gua lihat di youtuber sebelumnya itu bisa masuk ke situ gampang guys. Nah pas gua datang ke situ gua udah nyasarnya jauh, udah adek gua ini si mediator hilang. Pas udah nyampe gua gak bisa masuk guys, katanya harus pakai surat izin. Pas gua balik gaibnya yang datang ke rumah. Guys, kita ini sekarang udah nyampe sebenarnya di pabrik Cipetir. Kita udah muter-muter nyampe, sempat salah jalan juga, dan udah nyampe kita gagal guys, karena sekarang masuknya harus pakai surat izin katanya. Baru katanya bisa. Mau ngapain gua ke situ katanya. Jadi di sana udah hancur duluan. Gua juga gak tahu guys gimana hancurnya, tapi tiap gua ke tempat-tempat yang angker gitu ya, kadang suka ada aja gitu mereka yang ngerasa keusik sama kita. Jadi sebenarnya kita juga niat bikin kayak gini tuh bukan niat mau ngusik ya, cuma satu kita buat ngebuktiin aja, satu buat ngebuktiin, kedua buat apa ya ibaratnya, buat pengalaman kita juga guys, biar kita gak penakut. Kadang pasti takut itu ada. Soalnya kita berangkat emang dari orang-orang penakut guys. Kita awal dari orang-orang penakut, terus kita juga banyak ngalamin hal-hal yang kayak gitulah, yang di luar nalar gitu, sama gangguan-gangguan makhluk gaib itu kita udah sering. Nah jadi kita buat pengalaman juga, terus buat berbagi buat kalian juga. Kalau yang gitu itu ada kita harus percaya, soalnya emang di Al-Quran juga tertulis ya, kita harus percaya sama yang gaib. Nah jadi yang gak harus kita jadi sugesti itu, kalau yang gitu tuh bisa nyelakain. Nah yang kayak gitu yang di sini gua mau lurusin itu, kadang orang datang ke satu tempat itu niatnya ada yang beda-beda. Kadang ada yang buat minta kekayaan, kalau dia jarah katanya minta kejayaan. Nah di sini yang mau kita lurusin sebenarnya, gua ngelihat banyak ya kabar-kabar kayak gitu. Di situ gue baru tergerak nih buat bikin kayak gitu. Jadi masa iya gitu ya, di alam gaib itu mereka gak tahu duit guys. Cuma gue bingung kenapa orang yang datang ke tempat-tempat angker kayak itu minta duit. Mereka aja gak sekolah, gak tahu duit. Jadi nah di sini kalian itu yang suka, mungkin ya diantara kalian yang suka datang ke tempat-tempat kayak gitu dengan tujuan sama maksud nyari kekayaan, di sini gua ngasih tahu guys, kalian musyrik. Satu, kalian musyrik, kedua kalian salah tempat. Jadi kalau kalian emang mau kekayaan, kalian ya minimal usaha dan berdoa guys. Jadi jangan nyampe kalian salah kaprah, akidah kalian yang jadi belok. Nah gitu. Jadi sini kita juga sekedar mau ngingetin, jadi kalau kalian yang mau kaya gak usah, ibaratnya gak usah apa ya, gak usah takut lah sama rezeki. Jadi kata Al-Quran surat Hud juga, setiap nyawa yang masih setiap insan yang masih bernyawa itu dijamin rezekinya guys. Jadi kita jangan kalah sama cicak. Kalian tahu cicak? Tahu cicak? Selamat tuh. Nah, jadi kalau cicak, nah kalian tahu ya cicak binatang merayap ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Jadi adilnya di mana guys? Coba kalian bayangin, cicak yang merayap makanannya itu nyamuk. Nyamuk itu terbang. Adilnya di mana? Binatang yang merayap makanannya terbang. Tapi kata Allah, cicak, kalau kamu bisa usaha cuma ngerayap aja biarpun pelan-pelan.
Makanya sebenarnya itu lagu cicak-cicak di dinding itu ngajarin kita juga sebenarnya kalau kita gak usah takut sama rezeki. Jadi kita bisa dengerin cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Nah kata Allah kalau kamu bisa ngerayap aja, rezekinya Allah yang ngatur. Jadi di situ juga dibuktiin kalau bukan cicaknya yang nyari, kalau nyamuknya yang datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap guys, gitu kan. Nah jadi poek guys, Tiba-tiba gelap. tiba-tiba jadi gelap ini guys. Nah gini guys, makanya gua bilang kalau ke tempat-tempat yang ada penunggunya kita suka dikomplain itu. Kemarin waktu kita ke gua Sarongge, tiba-tiba kamera gua blur. Terus waktu ke rumah tua yang di Cantayan, Ada juga yang kita tiba-tiba diiketin. kita kan rekam ya, tapi pas kita lihat tiba-tiba dia nggak ada. Ada juga yang kayak gitu tuh. Kita rekam, pas dilihat kita mau editing, videonya gak ada guys. Jadi kalau buat nemu penampakan nyampe sekarang kamera gua belum nyampe. Cuma kalau emang ngerasa kita ngelihat itu sering. Nah, ini juga gue bingung nih, jadi ngedadak kayak mau hujan guys. Nah berhubung cuacanya gue jadi agak serem ini, takut kehujanan di jalan. Jadi buat cerita kali ini, buat berbagi pengalaman kali ini, gue tutup nyampe di sini. Terima. Nah kita terusin nanti guys. Kalau kalian yang masih mau tahu cerita-cerita kita tentang perjalanan-perjalanan kita atau video-video kita selanjutnya, tetap pantengin channel kita. Jangan lupa juga subscribe, like and share-nya guys, buat ngebantu kita ngebangun channel ini biar lebih maju guys. Oke, gua undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.